Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-temanku sekalian, alangkah indahnya agama Islam ini, sebab segala sesuatu telah ditetapkan ketentuan dan kadarnya, sehingga kita sebagai umat muslim khususnya haruslah menaati aturan yang telah diberikan, agar keberlangsungan kehidupan kita menjadi lebih tertata dan terjaga. Allah mengatur segala sesuatu mulai dari hal yang besar hingga hal yang kecil, mulai dari mengelola suatu negara hingga mengelola keluarga, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga menjaga kebersihan diri. Semua hal tersebut tidak luput dari ajaran Al-Quran dan hadis, sehingga tugas kita hanyalah melaksanakan aturan tersebut. Dari Abu Malik Al-Harith bin Al-Harsh, Rasulullah bersabda, suci itu bagian dari iman. Salah satu hal terpenting dari kebersihan yaitu kebersihan merupakan hal terpenting di dalam Islam, karena kebersihan dan kesucian merupakan salah satu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada umatnya, karena kebersihan merupakan modal awal dari hidup sehat. Dan juga kesehatan tidak dapat dinilai dengan apapun. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Allah tidak akan membuat kamu susah, tetapi Dia ingin menyucikan dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, sehingga kamu bersyukur. Mengenai kebersihan dalam Islam lebih lanjut, mari simak hasil wawancara saya dengan kedua narasumber saya. Dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kebersihan di dalam Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama narasumber saya yang pertama dengan Kakak Abdul Aziz ya Kak. Saat ini saya ingin bertanya nih Kak, beberapa pertanyaan ke Kakak. Siap ya Kak? Ya, Oke, pertanyaan yang pertama nih, menurut Kakak apa sih pentingnya menjaga kebersihan lingkungan itu? kalau untuk menurut saya pribadi menjaga lingkungan itu baik kayak. Jadi bukan hanya menjaga lingkungan aja. Jadi menjaga jasmani rohani pun itu baik untuk kita seperti itu karena Allah itu suka menyukai orang-orang yang bersih, entah itu bersih lingkungannya, bersih hatinya seperti itu. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih kontribusi Kakak dalam menjaga kebersihan lingkungan? Kontribusi saya untuk menjaga lingkungan itu contoh di area kantor. Saya menaruh alat-alat kantor saya itu ditata yang rapi agar dilihat oleh rekan kerja juga enak ya dalam keadaan rapi bersih. Kemudian apa namanya kerja bakti di lingkungan kayak setiap hari Minggu ya seminggu sekali itu di lingkungan dan biasanya ada yang apa namanya kerja bakti ya. Nah itu kita harus kerja bakti untuk bersih-bersih lingkungan kita sendiri. Kemudian kayak di kelas nih, contoh nih kakak di kelas kuliahnya, itu kalau bisa dibuatkan jadwal untuk jadwal piket, agar sebelum maupun sesudah dosen mengajar, itu harus dibersihkan, agar dosen selanjutnya masuk ke kelas kakak itu melihat keadaannya bersih seperti itu. Baik. Lalu nih Kak, pertanyaan selanjutnya, pasti Kakak sering dengar nih sabda Rasulullah mengenai suci itu atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Apa sih Kak kira-kira yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Ya, untuk kalimat kebersihan sebagian daripada iman itu adalah jadi Allah itu menyukai orang-orang yang bersih kayak yang tadi saya sebutkan. Allah itu menyukai bersih yaitu jasmaninya maupun hatinya ya rohaninya. Karena banyak contoh-contoh, salah satunya itu ada yang di sebelum kita melakukan sholat itu kita dianjurkan untuk berwudu dahulu karena berwudu itu menghilangkan hadas-hadas kecil kayak. Nah kemudian kayak misalkan suami istri yang setelah berhubungan itu dia diwajibkan untuk mandi wajib ataupun mandi junub seperti itu agar keadaannya itu dia bersih. Oke, baik.
Lalu pertanyaan selanjutnya nih ya Kak, bagaimana sih pendapat Kakak nih terhadap orang-orang yang mungkin masih acuh terhadap kebersihan lingkungan? Ya, kalau untuk pendapat saya itu sangat buruk ya. Jadi jangan ditiru untuk orang-orang yang acuh terhadap lingkungannya. Karena banyak mengakibatkan masalah kayak entah itu masalah untuk lingkungannya dia maupun masalah untuk dirinya sendiri. Contoh kalau misalkan dia membuang sampah sembarangan, nah itu akan mengakibatkan banjir. Nah, kemudian contoh dia tidak mau ikut merawat nih lingkungannya nih, tidak bersih. Nah, itu kan jadi kotor ya, dan kotor itu akan menimbulkan bakteri serta penyakit gitu. Nah, itu kan efeknya tidak baik untuk dia pribadi maupun untuk lingkungan sekitarnya, seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir nih ya Kak, bagaimana sih harapan Kakak ke depannya untuk kebersihan baik di lingkungan sekitar tempat tinggal Kakak maupun kebersihan di kota Jakarta? Kalau untuk harapan saya ya, untuk menciptakan lingkungan yang bersih itu tidak harus diri sendiri juga. Alangkah baiknya itu kita kerjasama kayak baik itu dari pemerintahan melalui kebijakan-kebijakannya, kemudian baik itu untuk area kantor, area kerja, kuliah maupun area lingkungan kayak. Nah, apa namanya? Agar Kota Jakarta itu terlihat bersih dan pengunjung maupun kita sendiri pun ketika jalan itu melihatnya itu bersih kayak kondisinya tidak kotor, tidak sampah sembarangan seperti itu. Mungkin itu dari saya sih Kak jawabannya. Oke, terima kasih ya Kak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama narasumber saya yang kedua dengan Kakak Nur Alfi ya Kak. Iya, Oke, di sini saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan ke Kak Nur Alfi terkait tentang kebersihan lingkungan. Yang pertama, apa sih menurut Kakak itu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? iya. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan itu menurut aku sangat penting ya, soalnya dengan lingkungan yang bersih kita juga jadi nyaman, kita juga jadi sehat. Terus juga dengan lingkungan yang bersih, alam juga akan tetap terjaga gitu. Dengan kita nggak membuang sampah sembarangan, kita nggak menebang pohon secara liar gitu, dan itu juga akan berdampak baik untuk anak cucu kita nanti gitu. Gitu sih menurut aku. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Eh, apa sih kontribusi Kakak ini dalam menjaga kebersihan lingkungan? Dalam menjaga kebersihan lingkungan, mungkin karena aku banyak adik-adik gitu, mungkin aku menjadikan diri aku contoh untuk nggak buang sampah sembarangan, untuk menjaga fasilitas umum gitu, kayak nggak coret-coret tembok tetangga atau di dalam ataupun di luar rumah gitu. Terus juga paling ada beberapa apa namanya kegiatan di daerah lingkungan aku juga kegiatan gotong royong gitu di setiap minggu pagi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pastikan Kakak sering dengar nih sabda Rasulullah mengenai kebersihan itu sebagian dari iman. Kakak tahu nggak maksud dari kalimat itu tuh apa? Kebersihan sebagian dari iman. Iya, karena aku muslim ya, itu sangat benar-benar diajarin banget dari aku kecil, dari pas aku SD juga, ayo jaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Dan itu benar-benar aku terapin dan benar-benar manfaatnya itu bagus gitu. Kayak misalkan dalam Islam sendiri sebelum sholat kita dianjurkan untuk berwudu, sebelum misalkan yang laki-laki sebelum sholat Jumat disunahkan untuk mandi gitu. Dan itu juga memberi pengaruh baik gitu, misalkan kayak dalam wudhu kan kita juga ada cuci tangan ya, ada cuci muka, ada basuh rambut segala macam, dan itu sedikit demi sedikit itu kan pasti membasuh dari kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita gitu. Dan sebagian dari iman, kebersihan sebagian dari iman tuh jadi kayak kita ya yakin kalau kita bersih ya kita juga menjaga kebersihan, menjaga diri kita itu dari
berbagai macam penyakit yang akan timbul kalau misalkan kita itu jorok, kayak gitu sih mungkin. Oke, lalu kan saat ini masih banyak nih Kak yang masih acuh mungkin terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Kakak itu gimana? Untuk yang acuh sebenarnya kalau misalkan untuk yang acuh sendiri paling aku itu beberapa nemuin ya paling saling mengingatkan gitu. Misalkan kalau misalkan udah diingetin nih masih susah untuk diberi pengertian ya kita tindak tegas gitu. Kayak misalkan di daerah lingkungan kebetulan kan kakek aku seorang RT ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang buang sampah di kali atau buang sampah sembarangan ya kita tindak tegas dengan denda atau dengan dia menyapu halaman satu RT gitu misalnya. Jadi untuk yang acuh itu ya jangan kita kembalikan dengan diri kita itu acuh terhadap mereka gitu. Kalau misalkan acuh dilawan acuh ya nanti bakal timbul saling menyepelekan gitu. Bayangin kalau misalkan ada satu orang kita acuhin, dia acuh terhadap kebersihan. Dia buang sampah sembarangan. Lalu dicontoh dengan yang lebih kecil mungkin. Dilihat, oh kakak ini buang sampah sembarangan tapi nggak diapa-apain nih. Akhirnya si adik ini menyontoh gitu. Perlahan demi perlahan kan jadi banyak yang makin menyepelekan gitu kan, menyepelekan kebersihan lingkungan itu. Jadi menurutku kalau misalkan ke yang acuh ya jangan dibalas dengan acuh gitu sih. Mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, apa sih harapan Kakak nih terhadap kebersihan baik di lingkungan sekitar rumah Kakak atau di kota Jakarta ini? Untuk harapannya mungkin kita sama-sama membangun kesadaran kita terhadap pentingnya kebersihan lingkungan gitu. Jadi jangan disepelein seperti yang tadi aku udah bilang. Terus juga sekarang kan lagi masa pandemi ya Kak. Masa pandemi yang benar-benar virus tuh di mana-mana. Jadi ya mungkin kita harus sadar sama diri kita sendiri dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan memakai masker, menjaga 3M itulah pokoknya memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Itu sih paling. Oke, terima kasih ya Kak atas ketersediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, marilah kita sadari betapa pentingnya arti kebersihan, sehingga kita dapat menjadi cerminan bagaimana seorang muslim dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Semoga kita dapat mengaplikasikan perintah agama yang menginginkan umatnya untuk peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungan. Dan semua orang akan bersinergi ketika kita dapat memulai dari diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain. Sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.